Satu tokoh yang paling penting dalam Sanko itu adalah Quan Kung atau juga dikenal sebagai Kuan Yu. Nah, Kuan Yu ini kalau kita pelajari ya, dia ini yang paling terkenal itu adalah integritas dia. Dia itu adalah orang yang pasti selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar, ya, apa yang seharusnya dilakukan. What is right? Nah, ini adalah karakter dari Kuan Yu yang luar biasa sekali sampai ketika dia mati, ya itu nanti akhirnya dia disembah, dijadikan dewa, ya, dia dipanggil Quan Kung. Nah, Kuan Yu ini di dalam seluruh kisah dari Sanko itu ya, ini adalah orang yang paling berintegritas. Terkenal sekali dalam kejujuran dia, terkenal sekali di dalam dia itu mau mengambil keputusan karena berdasarkan satu aturan yang jelas, satu aturan yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Ini Kuan Yu. Ya, ada satu masa di mana dia itu sebagai jenderal dari Liu Bei, dia di garis depan itu memegang satu peranan yang sangat kunci sekali, sangat penting sekali. Ya, di dalam memenangkan peperangan dia berkali-kali dia memenangkan peperangan. Dan ketika tiga bersaudara ini, Liu Bei, Quan Kung, dan Zhang Fei itu akhirnya menemukan Zhuge Liang, mereka ini menyerahkan seluruh pengaturan strategi itu kepada Zhuge Liang. Nah, satu waktu Zhuge Liang itu mendapatkan kesempatan untuk melawan Cao Cao dan mengalahkannya tuntas. Ya. Nah, Zhuge Liang dengan sengaja ketika dia mengatur strategi ini, dengan sengaja dia tidak mau memasukkan Kuan Yu di dalam strateginya. Nah, ketika semua dibagikan plan ini, rencana untuk mengalahkan Cao Cao, lalu mau dieksekusi, Quan Kung tahu, loh, aku kok gak diberikan apapun, ya tugas apapun oleh Zhuge Liang. Maka dia datang kepada Zhuge Liang, dia protes. Dia tanya kepada Zhuge Liang, kenapa dalam satu peperangan yang sangat penting seperti ini kita bisa menuntaskan, menghabiskan Cao Cao, kau tidak memberikan aku tugas apapun? Nah, Zhuge Liang kasih tahu, Quan Kung, aku tahu kamu. I know who you are. Kalau aku kasih tugas yang sangat penting ini, kamu akan melepaskan Cao Cao. Wah, Quan Kung bilang, tidak mungkin. Dia musuh. Aku tidak mungkin untuk melepaskan dia. Zhuge Liang bilang, yakin 100% kamu pasti akan melepaskan Cao Cao. Karena you orang yang punya integritas luar biasa. Nah, ini sejarahnya adalah Quan Kung dulu sebelum Liu Bei memisahkan diri, sebelum tiga bersaudara ini akhirnya menjadi musuh dari Cao Cao, mereka itu sebetulnya semua bekerja bersama-sama karena ini adalah kerajaan Han, Han Dynasty. Nah, Quan Kung itu berada di bawah pimpinan dari Cao Cao. Ya. Nah, Quan Kung sebagai seorang punya integritas, dia sangat menghormati Cao Cao sebagai pemimpin dia. Apa yang dikatakan Cao Cao, selama dia itu pemimpin dia, maka dia akan mengikuti, menuruti. Yang jelas, Cao Cao tidak pernah kasih perintah kepada Quan Kung untuk melakukan sesuatu yang jahat. Merintahnya sesuatu yang baik. Dan mereka memiliki relasi yang baik sebetulnya. Ya. Nah, dari situlah Zhuge Liang tahu bahwa Quan Kung kalau diberikan tugas untuk menjaga salah satu wilayah, salah satu area, itu nanti ketika Cao Cao datang, Cao Cao pasti dilepaskan oleh Quan Kung. Tapi Quan Kung tidak terima, maka dia mengatakan, tidak mungkin, aku pasti nanti akan melakukan sesuai dengan strategi perang yang ada. Oke, Zhuge Liang tahu, ya di dalam kisah itu Zhuge Liang juga melihat bintang dan segala macam, dan dia tahu. Maka dia akhirnya menyerahkan tugas ini kepada Quan Kung. Jadi ada beberapa station. Ada Zhang Fei station di sini, ada Cao Yun station di mana, lalu Liu Bei station di mana, dan tentara-tentara diatur sedemikian rupa memang untuk menjebak Cao Cao. Cao Cao terjebak, lalu Cao Cao itu akhirnya sampai menuju kepada yang terakhir. Nah, yang terakhir ini pintu gerbangnya dipegang oleh Quan Kung. Tinggal dieksekusi. Karena pada saat yang titik terakhir itu Cao Cao sudah tidak punya tentara.
udah habis, dia tinggal satu-satunya orang. Ya, dia naik kuda dia sudah terluka, ya, dan semua pengawal dia sudah habis. Karena dikalahkan oleh Liu Bei, Zhao Yun, dan Zhang Fei. Nah, tinggal sekarang ini sampai satu pintu gerbang lagi untuk dia bisa meloloskan diri. Tapi Zhuge Liang sudah tahu posisinya di mana. Nah, di situ dijaga oleh Quan Gong. Nah, benar. Sesuai dengan dugaan dari Zhuge Liang, Quan Gong melepaskan yang namanya Cao Cao. Dan ketika Quan Yu ini melepaskan Cao Cao, dia tahu apa yang harus dia tanggung. Ya, lalu dia balik kepada Liu Bei, kepada Zhuge Liang, dia langsung bersujud, lalu dia menyerahkan pedang dia menyerahkan senjata dia mengatakan, bunuh aku demi karena aku sudah menyalahi aturan perang. Nyawa Cao Cao aku yang ganti. Ini luar biasa ya, Quan Gong ya. Waktu saya baca itu, di sini menunjukkan orang yang tidak membuat excuse apapun, ya, dia berani rela menanggung. Kalau itu salah dia, I am the one to blame. Aku yang harus menanggung. Itu Quan Gong. Nah, di sini kita belajar ya dari karakter seorang yang namanya Quan Gong ini. Bahwa ketika kita menjalankan pendidikan, ya, pada saat ketika kita itu mengerjakan pendidikan, entah itu di sekolah, ya, entah itu di rumah, dimanapun, maka kita itu perlu memiliki integritas seperti itu. Not making excuses, ya, kita harus honest, dan kita itu harus juga memiliki satu integritas untuk melakukan apa yang benar. Jadi kita mesti mengerti apa aturan yang benar, apa aturan yang tepat. Dari dalam aturan yang tepat itu, kita itu menjadi manusia yang seharusnya. Nah, ini adalah satu kualitas yang luar biasa sekali. Sehingga orang di seluruh Cina, sesuai dengan tradisi Cina, itu menyembah Quan Gong menjadi dewa. Nah, bukan berarti saya mengatakan harus menyembah Quan Gong sebagai dewa, bukan. Di sini kita belajar dari Quan Gong. Ya, karena apa? Karena sebagai pendidik itu harus punya integritas. Quan Gong ini orang yang walking the talk. Ya, dia itu preaching apa, dia lakukan. Dia berkhotbah apa, dia mengatakan apa, dia lakukan. Ini Quan Gong. Dia orang yang rela menanggung apa yang menjadi kesalahan dia, responsible. Nah, di dalam kita itu memikirkan tentang pendidikan, kita itu sedang mendidik orang-orang untuk menjadi bertanggung jawab. Ya, kita mendidik anak-anak muda untuk mereka itu bertanggung jawab, sehingga mereka itu menggunakan seluruh kekuatan mereka itu boleh menggunakan kepandaian mereka untuk melakukan apa yang benar, untuk mengerjakan apa yang seharusnya. Jangan sampai menggunakan kepandaian, kekuatan, kehebatan mereka untuk merusak hidup orang lain, untuk merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Tujuan pendidikan itu selalu mulia. Tujuan pendidikan itu adalah menjadikan manusia itu adalah manusia yang sejati, manusia yang seharusnya. Karena kapasitas kita yang luar biasa. Kita tuh mampu melakukan begitu banyak hal yang tidak ada satupun di bawah matahari ini bisa lakukan. Hanya manusia yang bisa. Nah, ketika kita berhasil melakukan sesuatu pada level yang sangat tinggi, itu bisa positif, bisa negatif. Nah, harapannya pada saat kita itu mengerjakan pendidikan, itu tujuannya adalah selalu positif. Dan harapannya adalah mencapai yang positif itu. Jangan sampai yang negatif. Ya, karena potensi kita yang terlalu besar sebagai manusia. Kalau kita lihat visi dan misi pendidikan, maka itu semuanya selalu adalah untuk sesuatu yang positif. Nah, kita perlu orang-orang seperti Quan Gong, mulai dari level yang paling tinggi, ya, yang mengatur sistem leadership, manajemen, sampai kepada guru yang adalah ujung tombak yang paling penting di dalam pendidikan. Itu diperlukan orang yang punya integritas. Orang tidak punya integritas sebagai guru, not walking the talk, maka itu akan merusak begitu banyak hal. Nah, kita belajar dari Quan Gong itu seperti ini. Ya, Quan Gong itu satu-satunya di dalam kisah Sanguo yang dijadikan dewa. Tidak ada yang lain. Bukan Zhuge Liang, ya, bukan Liu Bei, bukan Zhang Fei, Zhao Yun, yang lainnya tidak ada. Tapi hanya Quan Gong yang dijadikan ini dewa. Ya, Quan Yu akhirnya membayar dengan nyawa dia. Suatu saat dia diundang oleh Cao Cao datang ke rumah dia. Quan Gong tahu
dia akan dijebak dan akan mati. Tapi dia pergi karena dia menghormati pemimpin dia. Ya, Jojo memang dia karena dia manajer yang luar biasa dan dia harus mengatur kemenangan. Dia tahu kalau Quan Kong tidak dieliminasi, dia tidak mungkin bisa menang. Maka dengan melakukan itu, ya dia mengundang, dia tahu Quan Kong pasti datang, nggak mungkin nggak datang. Maka ketika Quan Kong datang, dia dibunuh oleh Jojo. Tapi Quan Kong itu adalah orang yang punya integritas dan dia menghormati yang menjadi bekas tuannya sampai nyawanya sendiri pun diserahkan. Ini bukan bodoh, tetapi ini adalah integritas, memiliki hati yang tepat, ya hati yang sesuai, walaupun resikonya adalah kesulitan. Nah, kita butuh orang seperti Quan Kong dalam dunia pendidikan. Oke, kita akan bicarakan tentang orang lain pada waktu yang akan datang.